Pernahkah kalian berpikir bagaimana alat seperti ini, begitu ditembak, dia langsung tahu suhu tubuh kita? Jawabannya ada pada salah satu topik fisika, yaitu radiasi benda hitam. Pada topik ini, kita akan belajar bahwa jikalau suatu benda itu panas, dia pasti akan mengeluarkan sinar. Oke, benda panas itu sebenarnya mengeluarkan sinar. Oke, itu hal yang saya pelajari dari radiasi benda hitam. Nah, contohnya, benda apa aja yang panas dan bersinar? Soalnya kita punya matahari, lampu, serta lilin, dan ya, itu semua orang juga tahu. Tapi bagaimana dengan benda-benda seperti knalpot motor, air mendidih, terus tubuh manusia? Apakah dia juga bersinar? Jawabannya ya, dia juga bersinar. Nah, tapi sinarnya tidak kelihatan. Sinarnya itu berada pada spektrum frekuensi yang lebih rendah, yang dinamakan sinar infrared. Oke, ya nanti mungkin kita akan belajar mengenai sinar infrared. Oke, perhatikan gambar ini. Orang ini kan dia tidak bersinar kan ya, dia cuma manusia biasa. Nah, tapi jika kita menggunakan semacam kamera termal, ternyata dia juga bersinar ya. Oke, jadi kita harus punya alat khusus untuk dapat melihat fenomena ini. Oke, perhatikan pada bagian dahinya. Dahinya ini terlihat lebih terang. Kenapa? Karena dahi yang paling panas ya. Jadi kalau semakin panas suatu benda, intensitas sinarnya akan semakin tinggi ya. Nah, dari situ kita bisa melihat suhu tubuh orang tersebut. Dan bukan cuma itu aja, perhatikan sinarnya pun juga mampu menembus lapisan plastik hitam yang tipis ya. Perhatikan gambar sebelahnya itu ya, fenomenanya. Oke, kenapa bisa demikian? Kenapa dia perlu berradiasi? Karena dia ingin mencapai yang namanya thermal equilibrium atau keseimbangan thermal. Jadi suatu keadaan di mana tidak ada pertukaran kalor antara zat-zat tersebut, atau ya suhunya sama semua ya. Jadi ya maaf. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konduksi. Jadi kalau kita punya logam misalnya, terus saya panaskan di bagian sebelah sini, ya sebelah sini kan jadi panas kan ya. Nah, tapi kan panasnya nggak mungkin cuma berhenti di sini ya. Pasti dia akan berpindah ke sini juga, sehingga semuanya jadi panas kan ya. Nah, itu adalah konduksi. Perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan molekul ya. Oke. Kemudian lanjut ke konveksi. Jadi konveksi itu kalau misalnya saya punya air, saya panaskan seperti ini. Airnya panas dan dia kalau saya letakkan tangan di sini kan dia akan terasa panas juga kan ya. Nah, itu adalah konveksi. Jadi perpindahan kalor dengan disertai perpindahan molekulnya. Nah, dalam hal ini udara ya sebagai zat perantaranya itu. Nah, yang terakhir ada radiasi. Nah, radiasi itu kenapa bisa demikian? Misalnya saya punya matahari, terus ini adalah bumi. Nah, matahari itu kan suhunya tinggi, sekitar 5800 Kelvin. Nah, di antara ini kan kosong ya. Tidak ada udara, hampa udara, tidak ada apapun saja suhunya 0 Kelvin, tidak ada apapun di sana. Maka akibatnya ada perbedaan suhu di sini. Sehingga ya dia mau tidak mau harus mendistribusikan energinya. Nah, dalam bentuk cahaya ya. Nah, ya paksa dia ya, karena ada perbedaan suhu di situ, tapi dia terpaksa meradiasikan energinya. Kira-kira seperti radiasi. Oke, aplikasi sangat banyak. Zaman sekarang ini sangat luar biasa. Ini adalah kamera termal yang biasa digunakan oleh militer ini ya. Nah, dia bisa melihat di dalam kegelapan. Selama benda itu panas, maka dia pasti akan mengeluarkan sinar. Oke, sangat luar biasa. Ini night vision Google yang bisa digunakan oleh para militer. Kemudian zaman sekarang, nah ini juga ada untuk melawan pandemi COVID-19. Ini juga sangat luar biasa. Jadi dalam kejauhan pun kita bisa mengetahui suhu tubuh manusia. Jadi kalau misalnya dia suhu tubuhnya tinggi, dia sedang sakit gitu ya, dia sedang panas, maka dia langsung kelihatan di kamera termal tersebut tanpa harus menyentuhkannya seperti termometer biasa. Luar biasa sekali. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai hukum Stephen Boltzmann. Jadi pada tahun 1879, seorang ilmuwan Austria bernama Joseph Stephen, dia mengeluarkan sebuah rumus dari hasil pengukuran yang bunyinya kira-kira seperti ini. Energi persatuan waktu yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda hitam besarnya sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Oke, kira-kira bagaimana ini ya?
Kalau dirumuskan sangat sederhana sebenarnya. Jadi daya itu energi per satuan waktu ya, sebanding dengan suhu mutlaknya pangkat 4. Nah, jadi gambarnya kira seperti ini. Saya punya benda hitam. Benda hitam contoh paling gampang adalah matahari. Matahari kan bersinar ya, karena dia panas, maka dia bersinar. Katakanlah suhu matahari tersebut 500 Kelvin. Dia memancarkan energi atau daya sebesar 1P. Jadi 500 Kelvin 1P. Nah, kalau suhu matahari tersebut adalah 1000 Kelvin, maka daya yang dipancarkannya akan menjadi berapa? Tentu saja semakin besar kan ya. Kalau suhu semakin tinggi ya energi yang dipancarkan semakin besar. Seberapa besarnya biasanya anak-anak akan menjawab menjadi 2P. Oke, kenapa demikian? Karena ya suhunya 2 kali lipat, maka energinya juga 2 kali lipat. Masuk akal. Oke, tapi jangan lupa bahwa sebelah sini di rumusnya ada pangkat 4-nya. Maka akibatnya sebelah sini 2-nya akan menjadi 2 pangkat 4. Sehingga jawaban yang tepat adalah 16P ya, 16 kali lipat dari sebelumnya itu. Oke, jadi dia lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, dia harus dipangkatkan dengan 4. Oke, itu kalau dikalikan 2 kali lipat, kalau dia 3 kali lipat, maka dia akan menjadi 3 pangkat 4. Seperti itu ya polanya, benar-benar bisa dipahami. Kemudian yang sangat penting satu lagi adalah kita harus menggunakan suhu Kelvin di sini. Nah, itu mengapa skala Kelvin sangat penting dalam fisika ya, karena dia sangat bersesuaian dengan rumus-rumus fisika. Nggak bisa kita pakai Celsius di sini. Nah, andai kata ada soal misalnya yang dia pakai suhu Celsius, ya kita ubah gitu. Jadi kalau misalnya ada benda hitam suhunya 27 derajat Celsius, dayanya 1P, maka kalau dia ditingkatkan suhunya menjadi 327 derajat Celsius, maka dia akan menjadi berapa P? Ya, tentu saja kita harus mengubahnya dulu ke skala Kelvin ya. Ini saja ditambah dengan 273, maka jadi berapa itu ya? 300 itu ya. 300 Kelvin, maka sebelah sini 600 Kelvin ya, dia selisihnya kan cuma 300 ya. Maka dia ini kebetulan 2 kali lipat, maka dia akan menjadi 16P juga. Oke, selanjutnya 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1884, murid daripada Stefan, yaitu Boltzmann, dia menyempurnakan rumus Stefan menjadi seperti ini. Nah, ini dia masih ada T pangkat 4-nya, kemudian dikalikan dengan A itu adalah luas permukaan, serta E, emisivitas, serta konstanta Stefan Boltzmann yang nilainya sekian-sekian. Oke, saya jelaskan sedikit. Pertama mengenai A, luas permukaan. Jadi misalnya saya punya sebuah matahari kecil, kemudian ada matahari yang besar. Nah, jadi maka sinar yang dipancarkan oleh matahari yang besar ini tipe sinar sih sama ya Mas ya. Tetapi jumlah total energi yang dipancarkan pasti lebih besar, yang luas permukaannya lebih besar ya. Jadi ya intensitasnya sama, jenis sinar itu sama, tapi ya jumlah total cahaya yang dipancarkan pasti lebih banyak, yang luas permukaannya lebih lebaran. Oke, masuk akal ya. Kemudian dikalikan dengan emisivitas. Emisivitas itu adalah kalau menurut saya rasio suatu benda seberapa cocoknya dia dengan rumus hukum Stefan Boltzmann ini. Jadi nilainya adalah antara 0 sampai 1 ya. Dimana 1 ini adalah benda hitam sempurna. Jadi secara teoritis itu dia mampu menyerap seluruh sinar yang datang kepadanya. Dan dia juga memiliki lengkungan yang sesuai dengan rumus hukum radiasi benda hitam itu. Tapi itu tidak benar-benar ada ya, benda hitam itu cuma secara teoritis. Bahkan matahari pun spektrumnya tidak se-smooth radiasi benda hitam. Jadi dia cuma kalau nggak salah emisivitas matahari itu 0,97. Gampangnya adalah emisivitas ini pasti diketahui di soal. Jadi ya misalnya emisivitas suatu benda 0,5 misalnya. Jadi tinggal masukkan di soal, tinggal dikalikan aja beres. Oke, lanjut ke pembahasan soal ya. Kita coba soal UNAS ini. Daya radiasi yang dipancarkan suatu benda pada suhu 227 derajat Celcius adalah 1200 Joule per second. Oke, dia pakai Celsius ya, nanti harus kita ubah ke Kelvin.
Joule per second jangan lupa adalah watt ya. Oke, jika suhu benda naik hingga menjadi 727 derajat Celcius, tentukan daya radiasi yang dipancarkan sekarang. Oke, itu saja pertama kita harus mengubah Celcius ini menjadi Kelvin. Jangan lupa 200 plus 273. Maka dia menjadi berapa itu ya? 0,04 berarti mestinya 500 Kelvin. Oke, jangan sampai lupa ini ya. Kalau nggak bisa selesaikan. Dayanya adalah 1200 watt ya. Jangan lupa joule per second adalah watt. Kemudian dia naik berapa itu? Naik 500 berarti menjadi total saja 1000 Kelvin. Oke. Maka tentukan daya radiasi yang dipancarkan sekarang. Oke, jangan pernah lupa. Ini anak-anak sering sekali melakukan ini 2 kali lipat. Maka sebelahnya juga 2 kali lipat, dia menjadi 2400 watt. Hati-hati, bukan ini jawabannya ya. Oke, jangan lupa bahwa kita harus mengalikannya. Jangan lupa kamu sebelumnya adalah ada pangkat 4-nya. Oke, pangkat 4 ini bukan berarti ini harus pangkat 4 ya, bukan kayak gitu. Bukan seperti ini. Ini salah ini. Tapi dikalikan dengan 2 pangkat 4 ya. Suhunya 2 kali lipat terus dikalikan dengan pangkat 4 berarti 1200 dikalikan dengan 16 ya. Nah, jawabannya adalah 19.200 watt ya. Oke, mudah-mudahan jangan sampai keliru ya ini ya. Oke, lanjut. Sebuah benda dengan luas permukaan 100 cm persegi bersuhu 727 derajat Celcius jika koefisien Stephen Boltzmann adalah sekian dan emisivitas benda adalah 0,6, tentukan laju rata-rata energi radiasi benda tersebut. Laju rata-rata pasti adalah daya ya, energi per satuan waktu. Maka yang mestinya bagaimana rumusnya tadi? Daya adalah ada T pangkat 4-nya di sini. Meningkatkan luas permukaan, emisivitas serta konstanta Stephen Boltzmann. Oke, sip. Maka kita kalikan aja 5,67 10 pangkat min 8 dikalikan dengan emisivitasnya 0,6. Wah, ini angkanya lumayan susah ya. Luas permukaan adalah 100 cm persegi. Oke, cm persegi jadikan meter persegi ya. Jangan lupa kita menggunakan satuan SI. Oke, kemudian cm persegi. Jangan lupa dikalikan cm ke meter kan 10 pangkat min 2, ada pangkat 2-nya berarti 10 pangkat min 4. Suhunya 700 itu ditambah 273 tadi gimana tadi? Itu saja adalah 1000 pangkat 4. Wah, ini nilainya berapa ini ya? Nah, kalau mau cepet-cepetan kalian kalikan aja 5,67 kali 0,6. Ini kita ambil angka pentingnya karena yang lain-lain ini angka pentingnya nggak ada ini ya. Nah, 10 pangkat min 8 nggak usah. Jadi 567 kali 0,6 gimana ya? 2 4 0 4 6 34. Nah, cari yang ada angka 3402 nya. Oke, sekian dulu dari saya mengenai hukum Stephen Boltzmann. Di sini saya akan membahas mengenai hukum pergeseran wind ya. Jadi jangan lewatkan video berikutnya. Selain itu jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya karena ilmu itu harus disebarluaskan ya untuk kemajuan Indonesia. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.